Hai teman-teman podcast dimanapun kalian berada, kamu lagi dengerin podcastnya Sekilas Kisah dengan Ian di sini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah luangin waktu buat dengerin podcast ini. Semoga kalian baik-baik aja, karena kalau kalian gak baik-baik aja, nanti aku bakalan ikutan sedih. Terima kasih ya teman-teman yang udah mau dengerin bacotan kami. Di sini kami bukan tentang mau menjual suara atau enggak. Gue cuma mau kalian mendengarkan apa sih aspirasi suara yang kami akan sampaikan ke kalian, bukan cuma untuk kepada halayak ramai, tapi kepada seluruh dunia. Oke, kali ini aku ngebahas tentang plan untuk podcast perdana aku. Mungkin suara gue agak cempreng, jadi kalau misalnya ada kritik, saran, langsung aja kamu tulis di kolom komentar. Soalnya gue baru pertama kali buat ngebikin podcast ini. Oke, langsung aja kita bikin ke plan ya. Kalian nggak tahu sih apa sih itu plan ya? Plan ini tuh kayak rencana, ya artinya rencana kan, rencana kedepannya kayak gimana gitu. Jadi kali ini gue bakal story sharing yang membuat lu kalian semua bakal terus berpikir. Story sharing ini lebih ke kisah romance yang manusiawi. Kadang kalau orang keren-keren gitu kayak romanism, romance. Kenapa judulnya plan? Kalau artinya plan kan dalam kisah perencanaan kisah percintaan nggak jauh-jauh dari yang namanya rencana. Rencana yang bagaimana? Nggak jauh-jauh dulu deh. Rencana mau jadiin siapa buat jadi pacar misalnya. Kebetulan masa muda gue dulu itu banyak hal yang nyeleneh terkait plan ini. Gue bakal cerita dan semoga yang dengar atau baca bisa sambil hikmah manusiawinya. Dan ini ceritanya intinya dari sudut pandang, satu sudut pandang, jadi subjektif banget sifatnya, namun syarat makna-makna manusiawi di dalamnya. Intinya yang tadi, tolong ambil positifnya. Buat yang masih muda, ubah pola pikir. Yang udah tua, perbanyak minta maaf dan berbagi nasihat positifnya. Setiap kita merupakan bagian dari plan, rencana hidup orang lain. Entah itu jadi plan A, si prioritas, atau si plan B, si cadangan, atau si plan C, si percobaan. Terus ada juga plan Z sebagai pilihan terakhir tanpa alasan apapun, alias sudah mentok, nggak ada pilihan lain lagi selain memilih pilihan Z. Jadi gue mau jelasin satu persatu sebelum gue masuk ke cerita pengalaman hidup gue, atau minimal gue paling mencampurinya antara cerita terus penjelasannya masing-masing dari plan ini. Plan A, si prioritas. Nah, di dalam percintaan artinya kita menempatkan orang ini sebagai target utama kita buat kita jadiin pacar atau jadi pasangan. Kalau bisa dia deh jadi perjuangan akan maksimal buat kita dapetin nih orang. Setuju nggak? Jadi terus selanjutnya plan B. Nah, ini cara untuk menyelamatkan hati namun nggak sesuai dengan harapan. Istilah kasarnya pengalihan. Kalau nggak dapat makan nasi, seenggaknya makan ubi. Intinya sama-sama karbohidrat buat bikin kenyang. Walaupun sebenarnya kalian lebih doyan nasi gitu, kayak pengalihan gitulah kira-kira. Terus si plan C ini buat coba-coba aja atau iseng-iseng berhadiah. Ini sekedar iseng kalau berubah atau sama, karena kalau lebih banyak kayaknya enggak deh. Ini sekedar iseng doang. Kalau mau enggak apa-apa, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Ibaratnya kalau makanan itu kacang atau kerupuk. Jadi kayak penambahan aja. Kalau misalnya gue mau makan kerupuk ya gue makan, kalau enggak ngaruh kepada kedepannya nanti gue di dalam rencana ini. Terus yang terakhir itu plan Z. Ketika lo nggak bisa apa-apa lagi, namun tetap ingin memiliki satu dan lain halnya, ya akhirnya lo tetap milih aja gitu. Jadi kalau misalnya
dalam makan itu mungkin kayak gorengan, nggak mengenyangkan, tapi yang penting masuk perut, walau nggak belum tentu sehat. Nah, sampai situ paham gak sih jadi dari keempat pemahaman ini? Jadi waktu itu gue pernah dideketin beberapa cowok. Buat teman-teman, ini cerita dari temen yang dikirim dari seorang cewek, jadi bukan langsung tersirat dari makna gue cuma menjelasin apa yang ada di dalam cerita. Kalau misalnya kalian kurang paham atau ada beberapa makna yang tersirat di dalam cerita, nanti gue bakal sampein ke kalian. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau ngirimin cerita atau mau sekedar curhat doang, langsung aja kamu kirim ke DM kami atau email aja langsung. Nah, lanjut ke cerita yang tadi. Jadi gue pernah dideketin beberapa cowok. Kadang dideketin satu cowok dalam satu waktu, kadang beberapa cowok dalam satu waktu, tapi intinya sama. Singkat cerita, kalau gue nolak mereka, besoknya atau beberapa hari berselang pasti langsung posting foto bareng cewek mesra banget dengan caption yang beragam. Ada yang captionnya "You are the one", "Terima kasih udah nemenin beberapa tahun ini", and then dan lain-lain. Maksudnya apa coba? Jadi kadang gue berpikir, gue yakin kalian yang dengar pasti ngerasain hal yang sama. Maksudnya ini apa? Plan kan, rencana. Artinya gue ini bagian dari plan. Mungkin gue dari plan A atau plan B atau plan C atau bisa jadi plan Z. Nah, cewek yang dalam foto bisa saja juga menjadi A, plan B, atau plan C, atau plan Z. Kenalnya dari kapan? Mungkin udah pacaran, mungkin bosen, pengen cari hal baru. Saat itu gue berpikir, gue berada di posisi plan C, dan cewek itu adalah plan A-nya. Lo bayangin sih gimana perasaan tuh cewek kalau dia tahu dia plan yang pertama, yang utama, tapi bukan satu-satunya. Atau bisa jadi dia B atau C atau Z. Terus bisa saja gue ini plan A yang lagi dia usahakan jungkir balik, namun karena gue nolak jadinya si cewek ini jadi plan B. Kalian bayangin aja kalau misalnya si cewek tahu kalau misalnya dia ini ya si plan B, mungkin sakit ya. Nah, dari sisi itu bisa jadi gue adalah plan B yang lagi dideketin jika plan A nya gagal, utamanya gagal. Tapi kayaknya nggak pernah sih gue di plan B. Bukannya sombong, soal quality kita sesama cewek sama tahu lah gimana kualifikasi masing-masing dari segala sisi. Jadi biasanya gue di plan A atau di plan C, tapi tetap sama sih sakitnya. Mau di posisi mana ya tetap sakit, soalnya yang bedain cuma alasannya yang bikin tingkatannya yang berbeda-beda. Soal nyakitinnya itu sama. Terus yang plan Z, kalau si cewek dalam foto itu adalah plan Z, nggak ada pilihan lain, jadi ambil aja. Lo bisa bayangin gimana pastinya soal cantik bukan jadi priority lagi. Gue kadang berpikir nih cowok otaknya taruh di mana ya? Masih wajar lah dibilang buaya, untung nggak dibilang udang. Bukannya cemburu atau merasa nyesel udah nolak, karena pastinya kita nolak artinya kita emang nggak mau sama itu orang kan ya. Yang kita nggak bisa terimanya adalah segampang itukah kita memainkan keseriusan itu. Hari ini dan sebelum-sebelumnya tangis-tangis mengemis cinta, besoknya puas ditolak udah langsung posting. Kok bisa gitu? Kenapa jadi manusia munafik dan gak ada attitude sama sekali? Dari kapan deketnya? Jika dia pacar lama lu yang lu sembunyikan dari medsos, artinya
kamu bangga punya dia sampai lo masih nyari orang buat jadi plan B atau plan C. Jika dia di plan B, lo mau bikin dia nggak ada harganya di plan A kamu. Jika dia plan C, kenapa lo melukai dua orang jika mereka saling tahu? Jika dia di plan Z, maka artinya lo egois. Lo egois memperlihatkan seberapa beruntungnya itu cewek dapat lo. Enggak, dia harusnya dapat orang yang lebih baik ya. Sekarang kita mau ngebahas tentang teori pembenaran. Salahnya di mana? Kita berhak dapat yang lebih baik, bahkan mendapat yang terbaik. Iya, nggak ada yang salah ya, maaf. Namun bukan begitu caranya. Memang kadang kita pelaku, kadang kita menjadi korban. Namanya manusia. Misalkan postingannya nunggu agak beberapa bulan setelah ditolak dan captionnya mungkin disaring-saring lebih dahulu. Mungkin maksudnya dendam, tapi jangan sampai merendahkan diri di mata orang yang nolak. Tetap elegan, ini di highlight buat para cowok atau cewek ya sok-sokan pro dan expert padahal masih kelas 3, masih di bawah. Intinya gue juga nggak nyalahin jika ini perkara nyari yang terbaik, tapi please agak bijaksana, karena ada cewek yang tipenya bodoh amat dan ada cewek yang tipe kayak gue sukanya laki-laki bijaksana dan berattitude. Walau gue juga nggak luput dari plan yang keberapa dan gue nya nggak tahu sendiri. Sebenarnya ini nyata banget sih gue alami, misalnya bahkan sampai berapa bulan lalu juga baru kejadian. Gue kira di usia yang udah dewasa ini gue udah kelar dari soal plan, soal rencana ini, masih ternyata terjadi. Ada mantan yang habis balikan, Amin 5 masih bilang sayang dan lain-lain, hari kelima udah posting foto pre-wedding. Gak usah ditanya kapan si plan B atau si plan C atau si plan Z ini udah siapin, tapi kalian pikir aja dari kapan dia nyiapin pernikahan. Bisa dalam 10 hari? Enggak kan ya? Artinya dalam keadaan udah daftar nikah masih coba lobby ke gua gitu. Dia udah mendaftar ke pernikahan itu, tapi dia masih mencoba mau balikan ke gua. Kalau nanti gua bilang yes gimana? Artinya dia bakal ninggalin yang kedepannya ini dia mau menikah gitu. Kayak sakit sih kalau gitu ya. Kampret banget sih kalau gitu. Cowok gak mau terluka, tapi mengharuskan ada perempuan yang terluka di dalam hidupnya. Begitupun sebaliknya. Sebenarnya manusia gak ada, dia gak mau terluka. Demi gak maunya terluka itu, dia mau melukai orang lain meskipun itu orang paling terdekatnya. Tapi semoga kalian sama-sama dengan gue punya prinsip yang kuat. Yang gak gue suka adalah memperlakukan seorang wanita walaupun perempuan itu plan B-nya kasihan. Gue kasihan juga sih kalau gitu. Apa persoalannya coba kalau dia tahu dia di pilihan kedua, pilihan iseng-iseng atau pilihan terakhir karena udah kebelet aja gitu. Lain urusannya nantilah. Sebagai sesama perempuan atau sesama manusia, gue rasa tempo selironya tinggi kok. Dari sini kita bisa nilai si manusia ini otaknya sampai di mana. Untung gak jadi bareng-bareng sehidup semati. Mungkin karena Tuhan Maha Adil, walau di plan-planin, walau kita direncana-rencanain, kita juga punya otorisasi untuk menjadi plan jenis apapun bagi hidup lain. Kadang kita pelaku, terus kadang kita juga menjadi korban. Yang paling penting jangan menjadi plan atau rencana jenis apapun bagi hidup orang lain. Belajarlah untuk lebih bijaksana. Sekilas kisah, terima kasih.